Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, balik lagi. Nah, kali ini ngumpul-ngumpul di Siliwangi Motor bersama punggawanya ini, Mamang Sigit, ya. Dan ini Mang Ridwan, ya, 405 entusias, ya. Jadi kali ini kita mau cerita-cerita ya suka dukanya sebagai user Pushot, ya, terus juga Mamang Sigit selaku dokternya lah gitunya, dokternya Pushot di Bandung, ya, khususnya 405 ya kali ini yang mau dibahas emang ya. Boleh. Ya mungkin bisa dimulai dulu dengan dari Mang Ridwan dulu mungkin. Kenapa setia dengan 405-nya? Udah berapa tahun berarti pakai sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Nah, terus selama 9 tahun suka dukanya apa aja tuh biasanya, misalkan mulai dari mungkin bisa diceritain. Gak usah pakai mikir bro. Ini kesangan gitu. Ada Ya selama, jadi dulu saya, biar agak panjang nih ceritanya ya, saya beli mobil tuh nggak ngerti apa-apa awalnya. Terus kenapa beli 405? Udah murah ya gini kan. Oh jadi karena murah Ya. Lama murah. Tapi kan saya juga tidak segampang itu, cari informasi dulu lah. Biasa Google. Apa plus minusnya mobil ini gitu. Setelah banyak belajar itu akhirnya saya putuskan saya beli tuh. Beli berapa waktu itu harganya? Waktu itu beli 35. enggak nyampe 32 kalau nggak salah ya, saya udah lupa ya. 32 tahun 2012. 2012 32 mahal kayaknya, berarti 32 ukuran 2012 mah gitunya. Enggak, justru memang segitu tuh. Oh emang segitu pasarannya. Oke. Sekarang aja saya setinggi sama. Oke. Terus? Nah, saya beli tuh deket situ tuh, deket Sukamiskin. Hujan kuda. Lihat OLX, ketemu, lihat secara fisik oke lah, saya cobain, oke. Tapi kan kita perlu second opini kan, cari lagi. Waktu itu saya di Jakarta saya ketemu. Jika iya saya dibuka dia berarti tengah arti. Luar biasa. Sama teman saya si Kang Har dulu tuh di Jakarta. Oke. Itu saya sebenarnya suka mobil itu, saya lupa cuman platnya B405 apa gitu, warna hitam STI. Saya coba juga enak. Nah cuman kata dia bocor cina bro radiator. Jadi. Oh berarti pas lihat-lihat mah bersama Kang Har ya? Di Jakarta. Kalau di dia mah sorangan. Terus yang ketiga saya lihat dulu Cibaduyut, Lemang, X9. Bodi itu mah bodinya tebobol lah, keropos. Nah dari 3 itu saya, itu juga saya mikir X9, X10 perjalanan naon ya gitu. Masih awam Nah, cari-cari biasa Google. Cuman di situ kasih tahu X10 kuat, mesinnya mau bikin pecah, Terus saya bawa ke sini, saya minta diperiksa benih kaki sama AC karena AC-nya nggak tahan. Jadi beres, langsung saya bawa ke Pangandaran tuh waktu itu. Solo single touring lah. Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Nah di situ saya baru ngerasain mobil ngena-ngena pisan gitu. Ternyata dari awak ya. Anak saya pada nyaman. Pembandingnya naon pada saat itu? Ente bisa mobil bilang Jepang. Mobil Jepang. Oke. Ya sejenis. Ya dulu mah kita kan pakai mobil kantor Avanza. Ya, sejenis itulah. Ya memang nggak apple to iya, apple. cuman ya saya juga belum pernah nyobain sedan yang lain ya. Cuman yang paling kerasa mah itu kita kita nyari dari awak lah, perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu capek gitu ya. Oke. Nah di dalam perjalanannya berarti
sampai sekarang 9 tahun lah ya. Yang ngalamin overheat mah nggak kehitung lah. Memang kan itu trademarknya dulu kata orang begitu. Sampai saya ketemu teman, oh, bener beli mobil kia, oh, duit sana. Saya teh, baik, ada duit itu berarti. Tapi ya, aku alhamdulillah, rusak beneran ya kebenarannya bukan duit gitu. Oke. Nah, itu tapi lama-lama kita juga kan belajar nih. Dulu kan kita dikit-dikit ngapun ke bengkel, ya kumaha lama-lama ada yang bisa tangan sendiri benar sendiri. Ternyata tidak serumit itu ya. Selama sering dikontrol, insya Allah nggak ada ini. Justru sering saya ngalamin beberapa kali trouble itu, kayak kemarin nih dipinjam tetangga, padahal mobil tekunan naon, ke sewaktu nawe mereka, dia mati. Tapi memang paling sering teh dari sekian insiden gitu ya, insiden permasalahan pas paketnya si overheat eta. Iya. Lain dari itu mah jarang lah. Pernah sekali mogok itu habis bensin kan? itu yang pertama. Yang kedua pernah, itu bebewan teh emang. Oke. Jadi saya tiba-tiba mati, dibuka, tingku naon gitu. Bener. Kabel-kabel gitu-gitu, hurung deh gitu. Ya lu kan sotoy bro orangnya, ngoprek-ngoprek tiba-tiba hidup gitu kan. Nah, Mang Sigit, sekarang gini, ya kan tadi kan keluhannya teh banyaknya overheat lah tadi ya, termasuk saya juga ngalamin gitu ya selama pakai 405 gitu ya. Nah, kira-kira penyebab gitu ya, penyebab kenapa sih rawan overheat gitu, umumnya apa? Nah selama 9 tahun saya kenal dia, memang mobilnya banyak ya suka duka lah dari mulai itu mobil memang pada dasarnya waktu dia beli mobil overall mobil dalam kondisi baik lah layak pakai, mungkin pengen untuk meyakinkan dirinya saja minta diperbaiki atau disempurnakan, kita semaksimalkan akhirnya sampai pengecetan dan perjalanan 9 tahun ini sudah berbagai macam penyempurnaan lah ya. Lah dari mulai repaint lah, engine segala macam dan dari transmisi yang tadinya manual jadi matic. Mungkin nanti akan jadi triptonic dan sebagainya saya juga nggak tahu. Oke. Nah, tadi yang bilang penyebab overheat. Sebetulnya pada dasarnya semua mobil itu sama. Penyebab overheat itu hanya dua. Kalau tidak air, ya sistem pendingin, artinya kipas. Kalau kipas bisa mati, atau kebetulan kan si 405 ini pakai 2 pen ya, atau mati sebelah. Kalau air, ya air itu bisa bocor, berkurang. Nah, bocornya itu dari mana? Itu panjang juga, masih panjang lagi. Bisa dari selang radiator pecah, ada radiator kosong, atau ada water pump yang kinerjanya sudah kurang baik. Itu bisa menyebabkan panas yang berlebih atau overheat. Jadi selama kedua sistem tadi terjaga, insya Allah pakai mobil ini aman-aman saja gitu. Seperti yang tadi Bro Ridwan katakan. Nah tapi kenapa keluhan ininya, keluhan masalah overheat ini tidak banyak ditemui di brand lain gitu? Nah kalau saya pikir sih secara logika saja ya, mungkin ini karena mobil ini sudah tua dan karena memang basic atau dasarnya mobil itu bermesin panas, artinya panasnya berlebih dari mobil-mobil Jepang lah katakan. Jadi itu mempengaruhi ke sistem kabel atau konektor-konektor di relay atau bahkan kondisi selang sendiri itu sangat mempengaruhi. Jadi makanya dalam hal ini saya selalu menekankan kepada customer khususnya yang seperti kayak gini lah Mang Eeng, Ridwan yang sudah dekat-dekat itu, bahkan yang baru kenal pun minimal harus mengenal mobil sendiri, ya minimal kinerja relay pen kemananya, terus kalau bocor air, cara mengisi, cara membuang apa namanya bleeding, angin palsu dan sebagainya, itu minimal harus bisa sendiri lah. Bahkan yang lain-lain pun kalau bisa harus bisa, karena kalau saya berpikir apa ya, ketika ada apa-apa di jalan ya lu juga ngerepotin gua gitu. Karena kan kepikir si bro mogok di Tegal misalkan, ngapain gua harus jauh-jauh ke Tegal cuma benerin relay doang misalkan, kayak gitu. Nah makanya
untuk hal kayak gitu sih gue nggak, itu campur aduk bahasanya bayarnya. Nah, tenan. Tepelit ku ilmu lah ku pengertinya. Jadi semakin customer pinter ya kita sih senang-senang aja. Nah, jadi maksudnya mesin berkarakter panas itu berarti dia perlu suhu optimal yang berbeda dibandingkan mobil Jepang. Kayak di suhu optimal berapa biasanya kalau untuk mesin-mesin Peugeot? Jadi sebetulnya begini, mesin-mesin mobil Jepang juga sama. Kalau kita lihat di temperatur dia, atau kalau kita ukur ya pakai termometer digital atau misalkan penunjuk panas aja lah, itu sama saja sebetulnya kayak Avanza yang katakanlah mobil yang sejuta umat bandel dan sebagainya gitu ya, itu sama aja 110, 190 panasnya seperti itu. Jadi maksudnya berkarakter panas di sini bukan berarti panasnya berbeda, tetapi panas mesinnya itu lebih cepat, terus lebih jadi bagaimana ya, kayak perubahan semacam cuaca lah. Kalau di Eropa kan misalkan dinginnya sekian, nah itu disesuaikan dengan mesin, temperatur mesin yang cepat memanas atau cepat apa namanya, lawan bahasa namanya itu ya, pokoknya intinya karena dia kan tadinya mungkin untuk diproduksi massal di negara 4 musim lah intinya. bener, gitu. nah seperti itulah. Berarti kondisi ini tidak hanya di Peugeot, mungkinnya di mobil-mobil Eropa lain mayoritas sama begitu. Mercy, BMW, Volvo sama. Oke. Karakternya seperti itu. Dan jadi tadi juga apa, untuk apa, sebetulnya permasalahan overheat ini bukan selalu permasalahan yang berat, berarti kan gitu. Bisa aja hal-hal hanya simpel saja tadi kayak relay, terus kemudian air kurang mungkin ya kayak gitu-gitu. Jadi selaku pemilik mobil tahun 90-an lah ya, kita bisa bilang itu memang berarti kita memang harus punya pengetahuan dasar lah ya, gitu, karena Harus, wajib itu, saya pikir wajib. karena memang apa tadi, karena usianya yang sudah apa ya, sudah di atas 20 tahun lah ya, sudah di atas 20 tahun pastinya ya ada aja lah yang memang sudah karena termakan usia dan segala macam kan. Karena sering kejadian begini, mobil baru overhaul atau misalkan baru perbaikan, tiba-tiba keluar dari bengkel aja udah overheat lagi. Itu penyebabnya kenapa? Ternyata ada fan sebelah mati atau relay sebelah mati. Itu kan sudah di luar prediksi kita sebelumnya. Jadi hal-hal itu terjadi ya seketika saja gitu. Jadi itu yang menjadi kendala dan harus dipahami. Jadi artinya untuk siapapun pemilik mobil tua ya, khususnya Peugeot 405 ini, minimal pengetahuan dasar itu wajiblah harus tahu. Kalau misalkan kayak di BB1 itu ada fuse yang buat relay, fuse yang buat motor pen, yang mana yang pakai plat atau yang 30 ampere, nah, itu harus tahu gitu. Minimal seperti itu. Kemudian relaynya yang 4 kaki, yang 5 kaki, pokoknya harus tahu lah yang begitu-begitu. Berarti harus siap mental, siap pengetahuan, siap dompet lah. Intinya seperti itu. Oke. Nah, terus menarik nih, saya rasa Bro Ridwan juga sama lah, kan kita suka memantau gitu ya di sosial media lah terutamanya. Banyak pengguna Peugeot yang baru itu menemui banyak masalah gitu ya, menemui banyak masalah. Ya khususnya tadi lah masalah overheat dan segala macam gitu, dan juga akhirnya banyak yang menyerah gitu ya, banyak yang menyerah terus kemudian memvonis mobil ini rewel dan segala macam gitu ya. Nah seperti Baru Ridwan tadi kan mungkin kalau pertimbangannya kan, orang kan beli Peugeot itu pertimbangannya pasti beda-beda ya gitu ya. Ada yang seperti kita tahu, ada yang memang karena fanatis merek gitu ya. Orang yang sudah fanatis merek kan pasti dia udah ngerti lah Peugeot itu seperti apa, permasalahannya apa dan segala macam. Itu di luar dari isu inilah, kita nggak usah bahas. Nah, yang kedua adalah tadi yang seperti Bro Ridwan tadi, ya orang-orang yang beli itu karena murah. Betul. Gitu ya, orang-orang yang beli itu karena murah gitu. Mungkin karena kemampuan ekonominya pada saat itu ya segitu gitu. Nah, kira-kira selain tadi dia harus aware dan segala macam, itu kira-kira apakah memang harus selalu persiapkan budget lebih gitu? Misalkan kita mau punya budget 50, berarti beli mobilnya harus yang harga 20 misalkan, atau bagaimana? Ya sebetulnya nggak begitu juga, cuman
secara umum itu betul. Setiap kita membeli mobil second, apapun mobilnya, bahkan jangankan mobil yang tahun 90-an begini, mobil yang tahun 2000 kesini pun, setiap kita membeli mobil second itu harus ada budget khusus untuk perbaikan. Karena apa? Minimal. Jadi ini ada tips lagi nih dalam membeli mobil second itu. Pertama, kalau kita sebaik-baiknya tahu rekod servisnya. Mungkin kalau mobil yang masih 1 tahun 2 tahun kita bisa cek rekod servisnya ke BRS. Tapi kalau yang sudah agak lama mungkin berlangganannya di bengkel mana atau suka ke bengkel mana kan itu bisa ditanyakan juga. Nah, untuk mobil-mobil seperti itu minimalnya kalau tidak ada rekod servis kan, kalau yang pakai timing belt kita harus tahu lagi, maksudnya harus dinolkan lah, semacam timing belt, oli, rem dan sebagainya, supaya kita kedepannya tahu bahwa oh mobil ini kita beli dalam kondisi nol, nanti kilometer berapa atau berapa bulan bisa kita cek ulang. Apalagi ini mobil yang sudah tua yang sudah ya gitulah ya. Memang kita harus membudgetkan, dan rata-rata budget awal minimal itu ya 5-10 juta. 5-10 juta lah ya, harus siap ya, di luar dari harga mobilnya. Di luar dari harga mobil, karena sebagus apapun mobil yang dibeli, kedepannya ujungnya pasti ada. Terbukti Maeng sendiri kan pernah beli ya. Ya betul. 9 mobil tangan pertama, kilometer low, tapi kan karena usia, lifetime-nya sudah panjang, ujung-ujungnya ya jajan juga ya. Oke. Nah berarti penting ya, jadi apa nih buat teman-teman semua, kalau yang mau beli mobil bekas apapun itu selalu ditanyakan ke penjualnya terkait service record gitu ya. Terus bengkel mana yang biasa menangani mungkin. Jadi jangan kayak saya dulu. Setengah arti terwau saya beli ya. Alhamdulillah menang mobilnya benar untungnya. Karena kan kita dengar cerita teman banyak kan, ada yang beli karena murah ya tetap ujung-ujungnya mah banyak keluar lagi biaya. Kalau saya waktu itu ya alhamdulillah lah, berapa bulan atau hitungannya bulan lah mobil pakai mobile Bandung Jakarta, nggak ada masalah. Oke.